Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa 'adala an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Sa'atu rahmatillahi li hadhihi al-ummati bi fathi abwabit taubah. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bi fathi abwabit taubah, dengan dibukanya pintu-pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados saking luas rahmate Gusti Allah ingkang Allah paringaken dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Kanjeng Nabi niki dalam urusan taubat memohon ampun kepada Allah itu dimudahkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanae nang dinggone iso tobat. Tur gampang sekali pertobatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada Allah dibandingkan dengan umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Umat-umat nabi terdahulu kalau ingin taubat, misalnya bohong, bujuk, dia ingin taubat dari perkataan bohongnya, maka qat'ul lisan, memotong lidahnya. Lidah ini dipotong. Itu pertobatan zaman umat-umat terdahulu. Terus melihat auratnya ajnabiyah, auratnya perempuan lain, maka taubatnya adalah mencongkel matanya. Ini umat-umat terdahulu. Terus kalau ingin bertaubat misalnya, maka maksiat yang dia lakukan ini harus diumumkan kepada orang yang khusus atau orang yang umum. Semua masyarakat dikasih tahu. Habis melakukan maksiat ini, jadi diumum nulis. Beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingin bertaubat, maka bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah saja yang tahu. Bahkan menyebarkan kemaksiatan yang kita perbuat kepada orang lain itu dilarang dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Tadi saking gampangnya syariat umat Kanjeng Nabi, begitu luasnya rahmat Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dibukanya pintu taubat selebar-lebarnya. Wa min syarafiyatil ummati wa fadliha, termasuk kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma ja'alahu Allah ta'ala lahu min sa'ati abwabir rahmati, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan luasnya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa 'adimi tafaddulihi bi fathi abwabit taubati wa targhibi fiha, dan begitu agungnya anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dengan dibukanya pintu-pintu taubat wa targhibi fiha, dan memotivasi untuk terus-menerus berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hissi 'alal mubadarati ilaiha, dan menganjurkan untuk mempercepat, menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili, membentangkan rahmatnya di waktu malam, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima
taubatnya orang-orang yang bermaksiat di waktu siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musimul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmatnya di waktu siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sampai kapan itu dilakukan oleh Allah? Sampai matahari terbit di waktu sampai matahari terbit di arah barat. Artinya sampai dino kiamat. Lek wis matahari niku muncul teko kulon, maka ditutuplah pintu tobat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum munculnya serngingi dari arah barat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti serngingi pun muncul teko kulon, itu tanda akhir zaman, wis idek kiamat, dan itu sudah ditutup pintu taubat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min kibalil maghrib, sak temene termasuk saking waktu sadurunge maghrib, lababan nyekti ono lawa masiratu ardihi, ombone butuh mongso mlaku arba'una aman 40 tahun au sab'una sanah utawa 70 tahun. Fatahahu Allah azza wa jalla taubati. Gusti Allah azza wa jalla buka lawang sing perjalanane 40 utawa 70 tahun iku kanggo taubat yauma khalaqas samawati wal ard, mulai dina Gusti Allah nyiptakno langit lan bumi. Fala yughliku, nuli Gusti Allah ora nutup hatta tatlu asy-syamsu minhu, sampai matahari muncul saka kulon. Maksudnya begini, sesungguhnya sebelum maghrib itu Allah membuat pintu. Sebelum waktu maghrib ada pintu yang lebarnya itu ukurannya perjalanan 40 sampai 70 tahun. Jadi waktu sebelum maghrib. Yang mana pintu itu dibuka lebar-lebar oleh Allah untuk pertaubatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu itu diciptakan sejak yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Fala yughlikuhu, Allah tidak menutupnya hatta tatlu asy-syamsu minhu, sampai matahari muncul dari arah barat. Artinya kapanpun menjelang waktu malam hari niki Gusti Allah buka pintu pertaubatan selebar-lebarnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dosa apapun, sebesar apapun dosa itu, kalian Kanjeng Nabi dimotivasi untuk segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung durung matahari itu muncul saka kulon. Lek wis matahari muncul saka kulon, maka tobat sing model apapun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad fataha lana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membukakan untuk kita babar rojai, dibukakan pintu ar-roja, pintu harapan. Wa husnidzon, dan pintu berbaik sangka billahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala, biqaulihi, dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
lau akhta'tum, jikalau kalian berdosa, jikalau kalian bermaksiat, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tablughu khotoyakum, sehingga kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian memenuhi as-samaa, langit. Jadi saking akeh dosa. Tsumma tubtum, kemudian kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, la taballahu alaikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu adalah pendosa. Artinya pendosa itu mesti duwe dosa, pasti pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna 'abdan asaba dzamban, sesungguhnya ada seorang hamba asaba dzamban, yaitu terjerumus pada suatu perbuatan dosa. Faqala, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, inni adnabtuhu dzamban faghfirhu li. Seorang hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa, terjerumus pada suatu kemaksiatan, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, duhai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdosa kepadamu, wahai Tuhanku, maka ampunilah dosa-dosaku. Gusti Allah sing mirengaken napa dawuh Gusti Allah, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi faghfaralah. Terus Gusti Allah, kawulaku iki ngerti, hambaku ini tahu kalau dia punya Allah, kalau dia punya Tuhan, kalau dia punya sesembahan yang kapan saja bisa mengampuni dan kapan saja bisa menyiksa. Oleh karenanya dia mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosanya. Summa makasa, kemudian dia normal, hidup seperti biasa, tidak bermaksiat, masya Allah, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa asaba dzamban akhar, kemudian dia ternyata melakukan kemaksiatan lagi. Terus donga main Gusti Allah. Padha dungane, ya Allah, kula niki nglampahi dosa malih ya Allah. Kula nyuwun ngapunten ya Allah dhateng panjenengan ya Allah. Terus Gusti Allah sami, hambaku ini tahu kalau dia itu punya sesembahan yang kapan saja bisa mengampuni dan kapan saja bisa menyiksa. Namun aku ampuni dia. Summa maka sama insyaallah summa asabat dzamban akhar, kemudian setelah diampuni oleh Allah, ternyata tidak lama lagi dia berbuat dosa lagi. Menungso wonten nggih, berbuat dosa njuk sepurang Gusti Allah. Mari ngono gak suwe nglakoni dosa maneh. Iku pun sunatullah, pun tatanane Gusti Allah ngono anjene. Lek gak kanggo nang dosa duduk menungso, malaikat jenenge. Lakoni dosa maneh njuk sepurana maneh Gusti Allah. Gusti Allah nggih wonten jawabane pancet. Anjene kawula kuwi iki ngerti lek duwe pangeran, duwe sesembahan sing iso nyepuro ya iso nyiksa, tak sepuro. Berulang-ulang. Kemudian sing terakhir Allah Subhanahu wa taala dawuh, wafartu li abdi falyamal masya. Wis tak sepuro, aku ampuni hambaku ini, falyamal masya,
kemudian terserah dia berbuat apa saja. Para ulama wonten sing berpendapat sing dimaksud fal ya'mal masya, termasuk Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasan, pengarang kitab ini, penyusun kitab ini, itu mengemukakan pendapatnya di sini. Wa makna qaulu fal ya'mal masya ay annahu ba'da hadzal afil mutakarrar wa tilkal maghfirah al-mutataba'ah sayahsulu indahu bi fadlillahi minal haya'i ma yamna'u minal mukhalafati wa yahjuzu anil ma'siyah. Sing dimaksud dengan fal ya'mal masya, jadi sak mantune Gusti Allah nyepuro dosane kawula niku wau, terus Gusti Allah dawuh fal ya'mal masya, wis lakukan apa yang kamu sukai. Apa yang dimaksud lakukan yang kamu sukai? Yaitu setelah dia memohon ampun berulang-ulang, kemudian diampuni oleh Allah, kemudian istighfar lagi, mohon ampun lagi, terus menerus berulang-ulang, di sepuro ambek Gusti Allah nglakoni dosa maneh berulang-ulang. Namun dia tidak bosan untuk selalu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Maka ketika pertaubatan dan permohonan ampun itu terus menerus diulang-ulang, maka sayahsulu indau bi fadlillahi minal haya, Allah taruh dalam hatinya rasa malu, ma yamna'uhu minal mukhalafah, yang mana rasa malu itu bisa mencegah dia dari mukhalafah, dari berbuat mungkar. Jadi barokah mengulang-ulang istighfar, barokah mengulang-ulang taubat. Jadi mboten putus asa. Sakniki maksiat, ternyata 3 hari lagi ketun, juk sepurana Gusti Allah. 3 hari lagi maksiat maneh, ketun, juk sepuro, terus begitu. Mohon ampun, terus maksiat maneh, juk sepuro, berulang-ulang. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dihargai mengulang-ulangnya istighfar, mengulang-ulang pertaubatan dia itu dihargai oleh Allah. Allah menaruh dalam hati ini al-haya, rasa malu dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa malu itu bisa mencegah dia dari perbuatan maksiat. Wa yahjuzu anil ma'siyah, dan rasa malu itu bisa mencegah orang tersebut dari perbuatan dosa, dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi barakati istighfar wa taubat, dan itu sebab keberkahan istighfar dan taubat orang tersebut, yang mana orang itu tidak putus asa walaupun maksiat, tapi juk sepuro mana maksiat, juk sepuro mana, seperti itu. Wah, dalam Loh enggih, karena memang terjerumus lagi, tobat mana terjerumus lagi. Tobat sambel. Niku apik niku. Timbangane gak gelem tobat. Timbangane aku maksiat terus mau wis mau tobat. Timbangane ngoten nggih. Jadi mengulang-ulang pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada yadullu ala fadl istighfar wa taubat, dan ini menunjukkan keutamaan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna mulazimatiha wa anna mulazamataha wal harsa 'alaiha wal istighala biha, dan sesungguhnya melanggengkan istighfar, melanggengkan taubat, menjaga istighfar, menjaga taubat dan istighfar, napa jenenge sibuk dengan istighfar dan taubat kepada Allah, ta'udu 'alal 'abdi bi khairatin kabira wa barakatin 'azimah, maka keberkahannya itu kembali kepada orang tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut itu kembali kepada orang itu. Minha, di antara keberkahan adalah adimu haya'i minallah, diberi rasa malu yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yu'iffu minal anil ma'as, yang mana rasa malu itu bisa menjaga orang tersebut dari perbuatan-perbuatan maksiat.
wal mukhalafati, dan dari perbuatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta law qila lahu fardhan if'al ma syi'ta minal ma'asi, sampai dikatakan wis berbuatlah sesukamu sekalipun maksiat, fa innahu la yaf'al, namun ia tidak akan berbuat maksiat. Jadi wis istighfar mau terus, tobat mawon terus, lama-lama maka Allah sendiri yang nuntun kita. Dalam hati kita dipasang rasa malu yang besar sehingga mau maksiat duwe rasa izin. Nah ini kok bisa begitu? Itu keberkahan daripada mengulang-ulang istighfar, mengulang-ulang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wal ma'na alladhi waqa fi qalbi, dan inilah pendapat yang dikemukakan oleh pengarang kitab ini, yaitu Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Wa min khasa'is hadhihi al-ummah, termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anna taubatas shadiqah, sesungguhnya taubat yang sepenuh hati, tarfa'ul abda, itu bisa mengangkat seorang hamba ila a'la darajatil kamal, kepada paling tingginya derajat kesempurnaan, wa arfa'i maratibil jalal, dan bisa mengangkat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faya'lu wa ya'lu, terus bertinggi, semakin tinggi, bertambah tinggi. Wal qad yazidu ala katsiri min arbabil a'mal wal mujahadat, bahkan ketinggian derajatnya itu bisa melebihi min arbabil a'mal, yaitu melebihi para pemilik amal-amal soleh, wal mujahadat, dan amal-amal jihad. Jadi orang yang taubat dan taubatnya shadiqah, taubatnya niku sepenuh hati, benar-benar menyesal, taubat sing nasuha. Ini lek taubat itu diterima kalian Gusti Allah, niki kedudukannya mengalahkan orang-orang yang mempunyai amal-amal soleh. Di rutin ngamal-amal soleh, ini kalah dengan orang yang tobat terus tobatnya diterima Gusti Allah. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, wonten hadis yang dipun riwayataken saking sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhainah, sesungguhnya ada seorang perempuan dari daerah Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yahubla minaz zina, dan perempuan ini hamil gara-gara zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan faqimhu alayya. Kemudian matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah terjerumus pada sebuah dosa yang dengan dosa itu saya harus dihukum. Faqimhu alayya, maka hukumlah saya ya Rasulullah. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam waliha. Kemudian Kanjeng Nabi nyeluk wong tuane lare wedok niku. Waline diceluk. Faqala ahsin ilaiha. Kanjeng Nabi dawuh, "He, Bapak, he waline bocah wadon iki, ahsin ilaiha, uruslah dia dengan baik. Fa idza wada'at fa'tini biha." Lek wis mari nglairno arek wedok iki gawure. Fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fa shuddat 'ala thiyabuha summa amara biha farjimat summa shalla 'alaiha. Kemudian setelah perempuan itu melahirkan, dibawalah perempuan itu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun terpaksa harus menegakkan hukum rajam. Dirajam orang itu sampai mati. Perempuan itu dirajam sampai mati, kemudian mayatnya disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Umar,
Sahabat Umar matur kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Ya Rasulullah, kenapa engkau salati mayat si pezina itu? Napa jare Rasulullah? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli Madinah lawasi'athum. Wa hal wajadta afdal man anjada bi nafsihi lillahi azza wa jalla. Wahai sahabat Umar, wanita ini telah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dia menyesal atas perbuatan dosa yang ia perbuat. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Selain dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala atas tobatnya. Saking besar pahalanya yang Allah berikan kepada wanita ini, seandainya dibagi oleh penduduk Madinah yang 70 orang, maka mereka mendapatkan bagian yang banyak. Saking besarnya pahala. Jadi wong lek tobat terus tobat diterima Gusti Allah, tentunya tobat sing tenanan, koyok wong wadon pezina. Dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, pun Rasulullah, saya berzina, hukumlah saya sebagaimana syariat Islam. Diserahkan nyawanya. Itu lek gak muncul taubat sing tenanan, ndak mungkin. Nggih, ketun sing luar biasa sehingga dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat. Ini taubatan usaha sehingga dosanya diampuni oleh Allah, dia diberi pahala, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min mazaya hadil ummah, termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal 'abda idza taba, sesungguhnya seorang hamba ketika ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ansallahu ta'ala al-malaikah alladzina yukhsuna sayyiati dunubahu. Ketika seorang hamba dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melupakan malaikat yang menjaga keburukan-keburukan dosa orang bermaksiat ini dilalek nang Gusti Allah. Jadi tukang catet ini malaikat sing nyatet dosa ni wong sing maksiat niku wau. Terus tiyang sing niki ternyata tobat nang Gusti Allah. Tobatnya diterima. Malaikat tukang nyatet iki didadekno lali nang Gusti Allah. Jadi gak dicatet. Kok nonton ben besok ora ana catatan elek. Jadi malaikat tukang catet ini didadekno lali nang Gusti Allah. Lho Gusti Allah kuwasa kok nggih. Wa ansa jawarihahu wa atharu dzalik. Begitu juga anggota tubuhnya yang berbuat maksiat ini, yang besok yang ngomong itu kan bukan mulut, tapi anggota badan kita yang bermaksiat. Niki didadekno lali ambek Gusti Allah. Hatta yalqallahu ta'ala yaumil qiyamah wa laysa 'alai syahid min Allah bidzambin. Sampai besok waktu hari penghisaban, bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, tidak ada saksi atas dosa yang dia perbuat, sebab malaikat wis dadekno lali ambek Gusti Allah. Anggota tubuh yang bermaksiat didadekno lali ambek Gusti Allah, sehingga dia menghadap Allah enggak ada yang nuntut. Ini pernah berbuat dosa ini ndak ono. Niki keutamaan tiyang umat Kanjeng Nabi sing tobat dhateng Allah Subhanahu wa taala, terus tobat di sepura ambek Gusti Allah. Ya niki sing jenenge dihapus dosane ambek Gusti Allah. Dadi jejak digital niku dihapus sehingga sok ngadep Gusti Allah enggak ada tuntutan sama sekali. Masyaallah. Wa qad jaa fil hadits as-sa'at min adz-dzambi kaman la dzamba lahu. Dan dijelaskan dalam hadis yang lain, at-taib min adz-dzambi, orang yang bertobat dari dosa
kaman la dzambalahu, itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Wong sing tobat saking dosa-dosane terus diterima Gusti Allah niki koyo wong sing orang duwe dosa blas. Artine ini kok dihapus dosane, jejak digitalnya dihapus kabeh. Malaikat tukang nyatet nggih didadekno lali. Anggota tubuh apapun nanti yang bisa berhujjah di hadapan Allah didadekno lali kabeh kalian Allah Subhanahu wa taala. Bal inna mujarradan nadmi taubah. Bahkan sesungguhnya perasaan getun nadem, perasaan getun tok dari setelah dia berbuat maksiat, taubatun itu ditulis taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Getun mawon dari perbuatan dosa yang sudah dia kerjakan ditulis taubat kalian Allah Subhanahu wa taala. Wajah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma 'alimallahu min 'abdin nadamatan 'ala dhanbin illa ghafara lahu qabla an yastaghfirahu minhu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengetahui seorang hamba atas penyesalan dari sebuah dosanya, melainkan Allah telah mengampuni hamba tersebut sebelum hamba itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nglakoni dosa terus kuwatune luar biasa, durung sempat donga Rabbi firli, durung sempat donga Gusti kula sepurane, durung sempat maca istighfar nang Gusti Allah, dosa iku disepura mbek Gusti Allah. Modale napa? Ketun dari perbuatan dosa itu tadi. Masya Allah. Ini kemuliaan luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad basyarallahu subhanahu wa ta'ala hadil ummah biqabulit taubah. Dan sungguh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala biqabulit taubah, dengan diterimanya taubat, wa targhibi fi adamil ya'si, terus dimotivasi terus agar tidak berputus asa dari amalan taubat, dari amalan istighfar. Wa qadfir raja'i wal amal, dan terus menerus dimotivasi untuk mengedepankan harapan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Harapan apa? Jaluk pengapura datang Allah Subhanahu wa taala terus disepuro dosanya. Faqala Gusti Allah dawuh qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dawuh Gusti Allah, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, hamba-hambaku yang melampaui batas, yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah mendolimi dirinya sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang telah melampaui batas, berbuat dolim kepada diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Rahim. Wa qala fil hadis walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tertulis di dalam hadis, walladzi nafsi biyadihi, demi Zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, laulam tudnibu, seandainya kalian semua tidak berbuat dosa, wa tastaghfiru, terus kalian terus menerus beristighfar kepada Allah, tidak berbuat dosa tapi istighfar terus, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kalian. Wala jaa biqaumin yudnibun, kemudian Allah mendatangkan suatu kaum yudnibun yang mereka berdosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfir lahum, lalu dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil hadis walladzi nafsi biyadihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tertulis di dalam hadis, walladzi nafsi biyadihi, demi Zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, laulam tudnibu, seandainya kalian semua tidak berbuat dosa, wa tastaghfiru, terus kalian terus menerus beristighfar kepada Allah, tidak berbuat dosa tapi istighfar terus, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kalian. Wala jaa biqaumin yudnibun, kemudian Allah mendatangkan suatu kaum yudnibun yang mereka berdosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfir lahum, lalu dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan senajan to panjenengan itu tidak berbuat dosa sama sekali, terus istighfar terus, kayak malaikat ngoten. Niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan kalian akan diganti oleh kaum yang mereka berbuat dosa, tapi setelah mereka berbuat dosa, mereka mohon ampun kepada Allah. Terus diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki saking moho ghafuri Gusti Allah, moho rahim Gusti Allah. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam annal maula azza wa jalla yafrahu bi taubi 'abdihi asyaddal farah. Dikabarkan dalam satu hadis bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla sangat senang melihat hambanya yang bertaubat, saking senenge Gusti Allah. Sampai di sini digambarkan. Qala Allah azza wa jalla, Gusti Allah dawuh, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sebagaimana persangkaan hambaku terhadapku. Ini hadis qudsi. Wa ana ma'ahu haitsu yudhkirun, dan aku bersama hambaku tatkala hambaku itu terus berzikir kepadaku. Jadi panjenengan niki kok berzikir kepada Allah, 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 la ilaha illallah. Niki pada hakikatnya kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu lillahi afrah bi taubati abdihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih senang melihat taubat hambanya min ahadikum yajidu dhalata bil falah, daripada senangnya seorang hamba menemukan ontanya yang sudah hilang lama di tengah padang pasir. Nggih, panjenengan di tengah padang pasir numpak unta. Sing unta niku ana ombenane panganane jangkep kabeh, to jenengan tilem istirahat, dadak tangi-tangi untane gak ono. Gak panganan blas. Mbuh unta nang digoleki terus muter-muter gak ketemu. Jenengan putus asa, wis pasrah ape mati. Terus ape mati, untane teko klunuk-klunuk. Lho untaku seneng boten niku? Sangat senang sekali Gusti Allah delok kawulane sing tobat iku luwih seneng tinimbang kawula niku sing nemokno untane sak panganane. Masyaallah. Ya. Wa man taqarraba ilayya shibran, Gusti Allah. Siapa yang mendekatiku shibron satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku mendekatinya satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dira'an, barang siapa yang mendekatiku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku mendekatinya satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi, dan ketika ia menghadapku dengan berjalan, aqbaltu ilaihi uharwi, maka aku menghadapnya dengan bergegas-gegas, kesusu maksudnya. Wa ma'lum anna hadha taqarrub al-musyar ilai bisyibri wad-dira'i wal-ba'i wal-mashyi wal-harwala laisa ala haqiqatil mutasawwar fi dhihnil basyari. Terus pengarang kitab ini Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Mani al-Sani sudah menjadi hal yang diketahui bersama bahwasannya kedekatan, jadi kedekatan yang diisyarahkan dalam hadis tadi dengan satu jengkal, satu hasta, satu depa, dengan berjalan, dengan bergegas, itu laisa lahiqatil mutasawwar fi dinil basyar. Itu bukan menunjukkan makna yang asli. Maknanya enggak begitu. Wad dalilu ala dalik ma ja fil hadisil akhar. Dan dalilnya sebagaimana hadis yang ada di hadis lain, wa wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an naqala hadzal hadis qala wallahu ala wa ajal wallahu ala wa ajal wallahu ala wa ajal. Fa qawluhu wallahu ala ajal akbar dalil wa ada burhan ala anna haqiqatal lafdil mutabadar ila dhihni ghairu muradin qat'an. Artinya hadis napa jenenge sapa sing ngideki aku sak kilan napa aku bales ngideki sak hasta.
Nek wong iku ngideki aku saasta, moko tak balas aku ngideki satu depa. Kan begitu. Makna ini bukan makna sesungguhnya. Artinya ini kiasan. Wa makna hadis terus Abu itu memiliki annallahu ta'ala yardha bi taubati abdi. Maknanya hadis niku Allah Subhanahu wa taala ridho, sangat senang sekali dengan taubatnya hambanya. Wa yafrahu asyadda, dan senenge Gusti Allah niku seneng sing banget. Mimma yardha wa yafrahu rajulun do'at alaihi naqad bi sahra munqati'ah. Senenge iku ngalahno senenge wong sing nemokno untane nang badan ora-ora sing atuh mbek kampung. Summa wajadahu alaihi ta'am wa syarab wa mata. Untane ditemokno niku jangkep, panganane ji ana, ngombene ji ana, gawan-gawane sik lengkap. Wa naqad ya waqad kana isu minha ya'san istaslama ilal maut. Padahal wis napa jenenge nyerah, wis putus asa mencari unta itu, wis putus asa ya ia berpasrah kalaupun kematian itu mendatanginya. Jadi terus nemokno untane saking senenge Gusti Allah niku luweh seneng delok kawula sing tobat. Niku maknane hadis sing dukur wau. Wa yusawwiru sallallahu alaihi wasallam siddata farahi hadzal rajul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan senangnya orang ini biqauli summa qala min syiddatil farah, yaitu dengan bahasa saking senenge. Saking senenge sampai dungane keliru. Keliru napa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta min syiddatil farah. Gusti panjenengan iku kula pangeran panjenengan. Saking senenge sampai bahasae kepecuk. Gusti panjenengan iku kula pangeran panjenengan iku saking senenge. Ya artinya niku niki gambaran betapa senangnya Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya itu tobat datang Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk husnudzon datang Allah Subhanahu wa taala. Nalikane kula kali panjenengan kok dicoba mbek Gusti Allah sesuatu yang berat. Nah, welu. Niki Gusti Allah kepingin krungu drenginging istighfar jenengan. Kepingin krungu drenginging zikir jenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Niki ilmu sing diajarkan kalian para ulama. Adipun sampai sukudzon pun sampai sudan yo husnudzon. Wah, aku diuji ngene wis tak ngidek nang Gusti Allah. Mun Gusti aku suwe gak ngidek nang Gusti Allah. Aku suwe gak tahajud. Aku suwe gak etikaf. Aku suwe gak isyraq, ngoten nggih. Aku suwe gak maca Quran. Gusti Allah kangen. Gusti Allah pingin sehingga aku diuji kaya ngene. Nah, ngoten mawon. Luwih selamat nggih. Faqala ara'aita man 'amila ad-dunub kullaha wa lam yatruk minha syai'an wa fi dhalika yatru hajatan wa la dajan illa taha fahal dzalika min taubah. Enten setunggal hadis saking Abi Tawil Syadbib Mamdud bahwasanya Abi Tawil Satabil Mamdud niki nekani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu belum masuk Islam, ngomong datang Kanjeng Nabi, wahai Nabi, bagaimana dengan seorang yang selalu melaksanakan dosa? Apapun yang dia inginkan, baik kebutuhan kecil atau kebutuhan besar, pasti dia lakukan sekalipun itu adalah perbuatan dosa. Pokoknya keinginannya harus dituruti, sekalipun itu nabrak syariat, sekalipun itu dosa, kudu tak lakoni. Jadi hawa nafsu ini selalu diikuti. Napa terus Kanjeng Nabi? Falidzalika min taubah. Terus lek tobat apa diterima? Ngono. Faqala hal aslamta? Lajeng Kanjeng Nabi sadurunge jawab ditakoni. Tawil niku.
Fal aslamta, apa kamu sudah masuk Islam? Qala amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya, kalau begitu saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Qala taf'alul khairat wa tatrukus sayyi'at. Kali Kanjeng Nabi, kerjakan yang baik-baik dan tinggalkan kemaksiatan. Faj'aluhunnallaha laka khairati kulliha, maka Allah akan jadikan semuanya yang ada pada diri itu baik-baik. Terus Abi Tawil ngomong, wa ghadarati wa fajarati ya Rasulullah. Termasuk perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perbuatan-perbuatan dosa besar yang sudah pernah aku lakukan itu dijadikan baik ya Rasulullah. Qala na'am, iya. Kalau kamu masuk Islam terus taubat kepada Allah, maka semuanya dijadikan baik oleh Allah. Faqala Allahu Akbar. Terus dia langsung bertakbir, Allahu Akbar. Famazala yukabbiru hatta tuwari. Terus melaku meninggalkan Rasulullah takbir, Allahu Akbar, saking senangnya Allahu Akbar. Rono oleh jawaban Rasulullah, dosa-dosane yang tercela baik dosa kecil besar yang pernah dilakukan niki disepuro kabeh Gusti Allah, saking senenge bertakbir terus takbir sampai meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlul bukai min khasyatillah, keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita kaji Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan pengajian ini selalu mendapat taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.